tapi nggak apa-apa kan online ya. Karena untuk mengejar ketertinggalan materi. Oke, ini kita lanjutkan dari yang kemarin sudah saya share di Classroom ya. Itu pakai menggunakan scoring. Terakhir kan apa tugasnya itu? Kemarin apa tugasnya terakhir? Indexing sama tokenisasi. Tokenisasi sama stemming ya. Stemming ya. Oke. Sekarang scoring. Scoring itu ada di halaman 6 ya. Di bab 6. Di bab 6 di buku ya. Kita langsung buka bukunya ya. Saya berikan aja. Oke, saya screen. Sorry. Ini yang tampak apa nih? Bukunya tampak nggak? Tampak, Pak. Bukunya tampak nggak ini? Ya, oh, tampak. Ya, Oke. tampak. Screen saya kelihatan toh? Ya, oke. Nah, saya langsung masuk ke materinya ya. Jadi, scoring, term weighting, and the vector space model. Nah, itu ada yang mantul suara saya. Di mute aja kalau suara saya mantul. Mute dulu. Oke. Nanti waktu diskusi kita di unmute terus ngomong boleh. Oke, ini scoring ya, scoring. Terakhir kan indexing. Indexing itu yang teman-teman lakukan seperti mana ya? Kita lihat kilas dulu. Indexing. Nah, kayak gini nih. Mana bukan ini. Kita lihat. Nah. Ini stemming kemarin ya. Yang ada, nah kayak gini. Jadi kata-kata brutus itu ada di dokumen nomor 2, nomor 4, nomor 8, nomor 16, dan sebagainya. Juga kita hitung count-nya berapa. Jadi kata-kata brutus di dokumen 2 itu ada berapa, di dokumen 4 itu ada berapa, di dokumen 8 itu ada berapa. Ya. Nah sekarang scoring ya. Scoring yang paling basic itu adalah yang sudah teman-teman lakukan, yaitu menggunakan bobot term frekuensi ya. Term frekuensi itu ada, maksudnya apa? Jadi misalnya kata-kata brutus tadi, brutus itu ada berapa ya. Oke. Di brutus di dokumen nomor 2 itu ada berapa kata ya. Misalnya ada 5 kata, berarti brutus itu bobotnya adalah 5 di dokumen nomor 2. Itu namanya adalah term frekuensi atau berapa kata. Frekuen kata itu ada berapa. Oke. Nah, ini scoring yang lebih jauh ya, lebih mendalam lagi. Nanti juga ada perhitungan similarity ya, similarity. Di scoring ini kita lihat babnya. Nah, ini contoh. Ini scoring paling simpel ya, yaitu menggunakan pembobotan ya, pembobotan. Misalnya di sebuah dokumen itu ada metadatanya ada 3 ya, ada author, ada title, sama date publication atau teksnya, body of teksnya. Misalnya saya search dokumen terkait dengan temu kembali informasi, itu di mana? Di author, apa di title, atau di dokumen teksnya ya, di dokumen teksnya. Cuma hanya saja ini basic ya. Ini basicnya. Nah. Nah, basicnya adalah dia hanya lihat ketemu atau tidak ya. Misalnya kata-kata William. William di abstrak itu ada di dokumen nomor 11. Dokumen nomor 121, dokumen 1441, 1441 sama 1729. Hanya ketemu atau tidak ya. William di title itu ada di dokumen 2, 4, 8 sama 16. Di author ada di dokumen 2, 3, 5 sama 8. Kemudian dia dibobot. Kalau ini metodenya apa nih? Namanya. Oh, masih parametrik ya. Parametrik. Nah, ini weighted zone scoring ya. Ini yang pertama. Jadi jika kita punya berbagai field di sini, ada field author, ada field title, sama field date publication bukan teks ya, konten atau abstraknya ya, itu bisa kita bobot ya. Nah ini bacanya ya. Harapannya sudah baca ya, sudah baca. Jadi intinya adalah dia memboboti setiap termnya. Contoh. Misalnya ada dokumen author, title, sama body ya. Author, title, sama body ada 3.
Boolean score function for a zone takes on the value 1 if the query term sex pair is present in the zone. Jadi ada query. Query itu apa? Yang kita cari apa? Query itu yang kita cari apa? Kita mencari kata-kata sex pairs ya, term. Ini bahasanya adalah term. Term itu adalah word ya, word yang kita cari, term, kata-kata. Sex pair. Apakah sex pair itu ada di dokumen-dokumen ini? Di zone-nya ada 3, ada author, ada title, ada body. Jika sex pair ada di author, maka diberi nilai 1. Cuma ada atau tidak ya. Sex pair ada di title, bernilai ada nilainya 1. Sex pair ada di body, nilainya 1. Nah, setelah itu, kalau nggak ada, 0 ya. Misalnya sex pair tidak ada di title ya, berarti 0 ya. Semua dicari. Misalnya ada 5 dokumen. Berarti sex pair ini dicari di 5 dokumen, 3 zona. Berarti ada berapa? 5 kali 3, 15 titik yang dicari ya. Sex pair itu dicari di author dokumen 1, title dokumen 1, body dokumen 1. Kemudian sex pair cari di author dokumen 2, title dokumen 2, body dokumen 2, dan seterusnya. Sampai ketemu semuanya ya. Ada berapa sex pair-nya ada di berapa author, berapa title, sama berapa body. Jika ada nilainya 1, jika tidak nilainya 0. Oke. Nah, setelah itu diboboti. Diboboti misalnya ini zone ya, G1, G2, G3 ini zone. Ini ada keterangannya nih. Nah ini, G1, G2, G3 ini adalah weighted zone scoring. Corresponding author, title, sama body ya. Author, title, sama body. Di mana G1? Ini contoh. Tentukannya gimana Pak? Ini bobot ini kita tentukan sendiri ya. Kita tentukan sendiri. Mau mana yang lebih besar. Pokoknya totalnya 1 ya. Totalnya adalah 1. Misalnya author itu 0,2. Title 0,3, body 0,5. Jadi kalau ada ketemu 1 di author, berarti 1 kali 0,2. Kalau nggak ada, ya berarti 0. Ya, dan seterusnya. This correspondent application which makes in author zone at least important to overall score. Ya, yang paling penting itu ada di 3, body. Ya. Yang paling nggak penting ada di author. Title more and the body contributes even more, ya, even more. Nah, bobot yang paling besar itu biasanya yang tampil pertama. Ya, bobot yang paling besar itu biasanya yang tampil pertama. Kita coba misalnya. Nah, ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya. Kita misalnya mencari kata-kata sex pairs ya. Ini ada dokumen 1. Oke, masuk lagi. Nah, ada dokumen 1, ada dokumen 2, ada dokumen 3. Excel saya kelihatan ya? Ya, kelihatan, Oh, Pak. ya. Nah, begini. Ini adalah dokumennya ya, dokumennya. Autornya, zone-nya. Kok autor 1. Autor, title, sama terakhir body. Body. Misalnya query kita apa? Query kita adalah sex pairs. Sex pair itu autornya itu ada di nomor 3 sama 4 misalnya ya, misalnya. Di title misalnya cuma ada di title dokumen 2. Di body ada di dokumen 3, 4, 1. Nah, oke. Bobotnya adalah autor ini 0,2, title 0,3, body 0,5. Ini isinya dokumen tadi ya, autornya siapa, titlenya siapa, bodinya apa ya. Oke. Pak, kalau di dokumen 4 itu ada banyak Pak, tetap 1 ya. Ini masih basicnya. Basicnya jadi hanya ada atau tidak ya. Kalau nggak ada 0. Kalau nggak ada 0. Nah, kalau nggak ada 0. Oke. Berarti di dokumen 1, bobotnya adalah 0 dikali ini. Kita tempat. Nah, ditambah title dikali ini. Ditambah. Ini kok bisa 28 nih. Ditambah ini dikali ini. Oke,
Nah, ini bobotnya adalah 0,5. Kita tarik ke bawah. Oke. Kira-kira apa? Tujuannya memboboti itu apa sih? Kira-kira. Apa tujuannya memboboti itu apa? Misal yang kayak di Google itu Pak, yang muncul pertama yang bobotnya paling besar, ya benar. Yang muncul pertama yang bobotnya paling besar. Jadi kalau ada Shakespeare, kemungkinan yang keluar kita cari itu adalah di dokumen 3 dan dokumen 4. Makanya kan tujuannya sistem temu kembali itu adalah mencari ya. Mencari terus ketemu. Nah, temu kembali ya. Nah, kita cari Shakespeare. Oh, ternyata ada di dokumen nomor 4 dan nomor 3. Ya, itu tujuannya. Misalnya kalau dua kata, Pak, gimana? Shakespeare writing misalnya. Write. Nah, ada dua kata, Shakespeare sama berarti tinggal sendiri-sendiri. Shakespeare sendiri, ini untuk Shakespeare ya. Untuk write kita bikin lagi sendiri. Ya. Nah, ini sama. Nah, ini write. Oke. Misalnya ini ada 1 di sini, 0 di sini, 0 di sini. Ini ada 1. Itu. Nggak ada autornya, Pak. Misalnya ada ya. Sini. Nah, misal sini. Terus hasilnya adalah dijumlah ya. Jadi hasilnya adalah dijumlah. Jadi dokumen 1 itu adalah penjumlahan antara ini dan ini. Nah, jadi yang keluar adalah paling banyak adalah ini dokumen 3. Ini boleh dinormalkan bisa. Kalau dinormalkan ini ada 2 kata kan, berarti dibagi 2 ya. Jadi skalanya 0 sampai 1 boleh sama aja. Karena ada 2 kata kan, ada 2 kata. Nah ini. Ini kalau multi zone ya, multi zone. Kalau di sini bilangnya apa sih? Weighted zone ya, scoring ya, weighted zone scoring. Tapi ini hanya menggunakan boolean ya. Ini hanya menggunakan boolean. Jadi yang di sini hanya bernilai 0 atau 1 ya, 0 atau 1. Teori ini bisa digunakan menggunakan scoring apapun ya, scoring apapun. Nggak harus 0 atau 1. Yang misal kita gunakan adalah term frekuensi, misalnya expert. Expert itu di dokumen 3 ada berapa sih? Oh, ada 5. Di author 1 mungkin ya. Di body itu ada kata-katanya ada 5. Di dokumen 4 ada 3. Akan mempengaruhi bobot. Yang awalnya ini sama, menjadi bobot dokumen 3 lebih besar. Karena Shakespeare-nya ada kata-kata banyak. Di body lebih banyak. Itu bisa. Jadi bobot ini bisa digantikan dengan apapun ya. Ini basicnya kita belajar yang paling dasar. Jadi pakai boolean. Hanya 0 sama 1. Tapi konsepnya adalah kita memberikan bobot di zona-zona ini. Di zona-zona ini itu kita berikan bobot ya. Dengan adanya bobot itu kan ini banyak nih. Nah, jadi bisa dihitung ya, bisa dihitung. Tapi basicnya adalah ininya scoringnya ini, bobotnya ini. Basicnya adalah bobot per kata di setiap dokumen ya. Bobot per kata di setiap dokumen. Oke. Ini weighted zone scoring. Weighted zone scoring. Ada yang ditanyakan dulu? Ini secara umum dulu ya. Nah, ini baru main ke weight-nya ya, weight-nya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, weight ini yang masih pakai boolean kan? Weight-nya masih pakai boolean. Nah, kita mulai belajar weight-nya. Ada beberapa jenis weight ya. Ada beberapa jenis weight atau bobot ya. Bobot. Ini masih scoring. Ini ada relevan dan non relevan ya. Kita baca sendiri. Oke, ini bobotnya. Nah, ini salah satu bobot ya. Bobotnya itu bisa diganti dengan apa? Dengan ini. Term frequency and weighting. Nah, di sini di topik ini adalah kita belajar cara memboboti sebuah dokumen atau term ya. Basicnya adalah term. Term itu kata-kata ya. Term itu adalah, jadi sering terdengar kata-kata term itu tuh harus paham ya. Term itu apa? Nah, ini ada kata-kata term frekuensi, yaitu adalah bobot frekuensi sebuah term ya, term. Jadi kayak misalnya, mana tadi? Nah, ini. Dokumen 3, Shakespeare-nya itu ada 5.
Yang ini ada 3. Nah, ini bobotnya itu adalah term frekuensi. Jadi Shakespeare di dokumen 3 itu ada 5. Muret di dokumen 2 itu ada 2. Di sini ada 3, di sini ada 4. Nah, bobotnya berubah semua kan di sini ya. Bobotnya akan berubah semua. Ini pakai menggunakan term frekuensi. Jadi berapa kata-kata ini yang muncul di masing-masing dokumen. Ya. Berapa kata-kata ini yang muncul di masing-masing dokumen. Berapa kali munculnya. Itu pakai menggunakan term frekuensi. Untuk term frekuensi harusnya sudah paham ya. Karena kemarin kan tugasnya sudah menghitung itu ya. Menghitung itu. Term frekuensi. Jadi berapa kata-kata A di dalam dokumen D ya, berapa kata tem T di dalam dokumen D ya. Jadi tem itu akan keluar semua ya, tem itu akan keluar semua ya, keluar bobotnya itu sendiri-sendiri, bukan per dokumen. Tem frekuensi kayak ini adalah ini bobotnya kan sendiri-sendiri, bobotnya adalah sendiri-sendiri. Makanya waktu indexing itu kan kita nggak ngitung setiap ada ini kita baru hitung nggak ya. Waktu indexing begitu dokumen masuk kita sudah indeks kata-kata apa yang ada di dalam dokumen itu dan berapa jumlah kata-katanya ya. Kata-kata apa yang ada di dokumen itu dan berapa jumlah kata-katanya. Sebagai contoh, kita buka Classroom ya. Nah, sudah. Indexing aja yang ke situ. Lihat. Sudah nih. Nah. Oh ini masih frekuensi umum ya. Jadi term frekuensi, kata-kata itu sudah di-list semua. Term, ini kan termnya nih. Nah ini ada banyak nih. Ada 96 term. A di dokumen 1 itu ada berapa? Ini kan masih dua dokumen, ini 2 dokumen ya. Belum term frekuensi itu A itu di dokumen 1 itu ada berapa? A itu di dokumen 2 itu ada berapa? Kata-kata A ya. Kalau A gini bukan misalnya going to have, ini dihitung 1 enggak ya. A itu berarti yang berdiri sendiri. A yang berdiri sendiri. Misalnya album. Di sini ada album enggak? Kalau ada berapa? Di sini ada album enggak? Kalau ada berapa? Di sini ada album enggak? Kalau ada berapa? Dan seterusnya. Ini contohnya ada 8 dokumen, ya, ada 8 dokumen. Jadi masing-masing itu, jadi kalau seperti ini bentuknya akan menjadi gini. Ini contoh. Bisa ya? Nggak bisa. Ya, dulu. Nah, nih. Jadi bentuknya nanti harusnya gini. Kalau indexing yang nanti ya, setelah ini, yang teman-teman belajar. Ini. Nah, ini temnya. Terus dokumennya ada berapa? Ada 8. Ada 8. Dokumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah. Nanti indeksingnya bukan hanya ini. Ini kalau ini kan ada di 2 dokumen. Dokumen 1 dan dokumen 4. Ya. Ini masih 1, 0 ya. Berarti term frekuensi ini baru juga ya. N ini di dokumen 1 itu ada berapa? Ada nggak N di sini? N ada 1 ya. Ada 1. Di dokumen 2 kan nggak ada toh? Adanya di dokumen 4. Ada di dokumen 4. Ada berapa N di sini? Ini 1. Nah, 1. Misalnya yang lain, contoh. Yang ada double misalnya ya. Lagi yang join. Misalnya album Jun Meon mana nih? Ini. Oh ini ada 2 gini ya, sudah dilihat ini contohnya nih. Ada 6. Jadi di 4 ada 2, di 5 1, di 7 2, di 8 1. Di 4 Jun Meon mana tadi Jun Meon? Nah, ini Jun Meon. Ini saya ini aja dulu.
stream. Nah, nih Junmeon. Junmeon ada di berapa? Junmeon 425172. 4-nya ada 2, 5, 1, 7, 2, 8, 1. Nah, kayak gini. Jadi kata-kata Junmeon, ini ada di nomor 4, ada 2. Di dokumen nomor 5 ada 1, di dokumen 7 ada 2, di dokumen 8 ada 1. Ini kalau misalnya kena stemming, ini bisa jadi 1 kan? Ya, ini kan masih waktu itu belum ada stemming ya. Ini waktu kalau stemming ini akan menjadi 1. Jadi saat saya mencari Junmeon ya, Junmeon. Nah, ini akan keluar nih. Berarti ada dokumen 4, 5, 7, nggak perlu hitung lagi, cukup baca indeksnya di sini ya. Cukup baca indeksnya yang ada di sini. Jadi cepat. Akhirnya yang keluar adalah dokumen 4 dan dokumen 7 yang pertama. Mungkin ya. Ini kan belum yang lain. Ini sekilas saja. 7, kemudian keluar dokumen 5, sama keluar dokumen 8. Kalau kita searching Junmeon, yang keluar pertama adalah tweet keempat, tweet ke-7, tweet ke-5, dan tweet ke-8. Itu adalah term frekuensi ya, itu adalah term frekuensi. Saya kembali ke sini, term frekuensi. Term frekuensi. Nah, ada kata-kata break of word ya, break of word. Break of word itu adalah ini tadi, ini loh, ini break of word namanya. Jadi list kata-kata ini sama bobot-bobotnya itu menjadi namanya break of word. Ya, break of word. Term. Bisa term ke semua dokumen ini. Kalau indeks pasti ke semua dokumen ini ya. Kan ada yang 0 nih. Nah, ini 0. Nah, ini break of word namanya. Break of word. Semakin banyak keluar, maka semakin tinggi bobotnya. Break of word. Oke. Itu adalah term frekuensi ya. Jadi setiap term itu punya bobot ya. Ini setiap term ini punya bobot di masing-masing dokumen. Makanya simbolnya term frekuensi itu biasanya komanya 2. Term frekuensi dari term ke T dan dokumen ke D ya. Term frekuensi term ke T dengan dokumen ke D. Ada 2, TF T, D. TF T, D. Jadi term frekuensi itu bobotnya masing-masing term di tiap dokumen ya. Masing-masing term di tiap dokumen. Itu term frekuensi. Kemudian adalah inverse dokumen frekuensi ya, inverse dokumen frekuensi. Ini ada 2 ilustrasi ya, ada collection frekuensi sama dokumen frekuensi ya, ada collection frekuensi sama dokumen frekuensi. Collection frekuensi adalah jumlah totalnya berapa, misalnya ini. Try, kata-kata try, misalnya sini. Nah, ini namanya adalah collection frekuensi. Sampingnya saya bikin namanya dokumen frekuensi. Oke. Ini adalah collection frekuensi, yang ini adalah dokumen frekuensi, itu adalah count. 0 dihitung nggak ya? Coba kita lihat. 0 dihitung, tapi ini kita apa saja? Count if ada di count. Nah, collection frekuensi adalah jumlah kata-katanya di sini. Ini adalah collection frekuensi. Dokumen frekuensi adalah berapa dokumen yang mencantum kata-kata Junmeon. Berapa tweet atau berapa dokumen. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dokumen. Ada 4 dokumen. 1, 2, 3, sama 4. Ini adalah dokumen frekuensi. Kalau ini adalah collection frekuensi. Ada 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1. 4, 5, 6. 6. Dokumennya adalah 4. Oke. Nah. Tapi judulnya apa nih? Inverse dokumen frekuensi. Kenapa kok ada inverse? Inverse apa sih? Inverse apa coba? Pembalikan, dibalik. Dibalik ya, inverse. Kenapa kok di inverse? Kira-kira kenapa kok di inverse? Kalau term itu semakin banyak,
kalau semakin penting itu kira-kira term itu semakin banyak apa semakin, kalau term frekuensi ya, misalnya kata-kata Shakespeare, kira-kira yang muncul itu adalah term yang semakin banyak apa yang semakin sedikit? Banyak. Banyak. Banyak ya, soalnya semakin tinggi kan, makanya nggak di invert ya. Nah, dokumen di invert. Kenapa kalau dokumen di invert? Misalnya ada kata-kata Shakespeare ya, Shakespeare. Shakespeare ini sama-sama keluar duanya. Kok Shakespeare apa nih, John Mayon ya. John Mayon itu sama-sama keluar duanya ya. Sama-sama duanya. Dokumen frekuensi ya, dokumen frekuensi. Tapi John Mayon ini hanya keluar di dokumen, misalnya bobot yang lain. Saya nge-search query-nya adalah John Mayon sama colors misalnya. Ini query saya. John Mayon sama colors. Ya, colors. Sementara di colors ini keluar dua semua. Oke. Saya lagi tambah query lagi. Misalnya query bin atau query after. Ya. Oh, jangan. Georgios misalnya. Georgios. Dua. Georgios mana Georgios ini? Dua. Nah. Ini kalau ditotalkan sama-sama 4 nih. Ini 4. Ini 4 juga. Ini 4. Ini nggak usah nih. Enggak sih kan nggak saya cari. Ini 1, ini 3 ya. Ini nggak usah nih. Jadi Georgios ini keluar di 6 dokumen yang sama. 4 dokumen yang berbeda. 4 dokumen yang berbeda. Sementara John Mayon hanya keluar di 2 dokumen berbeda ya. 2 dokumen berbeda. Semakin dia sedikit keluar di dokumen itu, maka itu semakin penting. Makanya di invert. Semakin sedikit, maka semakin penting. Kalau term adalah semakin banyak, itu semakin penting ya. Semakin banyak kan semakin penting. Rankingnya semakin tinggi. Nah, kalau dokumen itu semakin sedikit, oh ini hanya keluar di kata-kata ini Pak, ada di dokumen ini. Meskipun bobotnya sama, tapi John itu hanya keluar di dokumen ini. Berarti yang dikeluarkan itu yang lebih dahulu. Itu kan semakin penting ya. Karena di tempat lain nggak ada. Kayak kita cari barang. Kalau barang langka itu kan pasti, misalnya cari hand sanitizer ya, kan langka sekarang. Nah, dokumen frekuensinya kan sedikit itu. Jadi yang jual nggak banyak. Itu yang kita cari terlebih dahulu ya. Itu yang kita cari terlebih dahulu. Logikanya seperti itu ya. Makanya dokumen frekuensi itu di invert ya. Karena semakin langka semakin dicari ya. Semakin langka. Jadi dokumen itu kayak orang tempat jualannya ya. Kalau dia itu langka, maka itu yang keluar terlebih dahulu ya. Itu yang keluar terlebih dahulu. Oke. Nah, rumusnya adalah seperti ini kalau IDF. IDF term. Kalau TF term, dokumen. Kalau IDF, inverse dokumen frekuensi, itu per term. Ya, bobotnya adalah per term. Di mana rumusnya adalah log N. N ini apa? Baca coba. N itu apa N? Total number of document in a collection by N. Jadi N itu adalah total dokumen ya, total dokumen. Kalau kasusnya di sini N-nya berapa ini? Di mana tadi? Ini. Nah, ini N-nya berapa ini? Kalau kasusnya di sini. Berapa N-nya? Kalau ngomong di unmute dulu, ya, dengeran. Dokumennya ada 8. Jadi 8 ya. N-nya ada 8. Oke. Mana tadi? N-nya ada 8. Nah, log dokumen frekuensi ke T. Jadi N dibagi dokumen frekuensi untuk term T dilogkan ya. Jadi kalau misalnya saya bikin kolom lagi IDF. Ini kan saya copy ya. Ini saya copy.
Saya hide aja. Hide. Saya hide. Nah, ini dokumen frekuensi. Inverse adalah N per DF per T. N ada 8 dokumen ya. Dibagi DF ya, dokumen frekuensinya ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi semakin sedikit semakin tinggi kan. Ini tapi di lock-kan ya, di lock. Lock itu gimana ini? Bisa lah. Lock. Oh, bisa ya. Nah, ini adalah namanya IDF. Kayak contohnya ini. Ini kok ada 8 ya? Oh, ini karena ada nolnya. Sorry, nolnya saya hapus saja. Nol. Nah, misalnya ada kata-kata itu yang ada di setiap dokumen. Bin. Ya, bin. Saya kopas. Ini contohnya. IDF-nya jadi 0. Jadi kata-kata bin itu nggak lagi penting karena itu ada di semua dokumen ya. Kata-kata bin itu tidak lagi penting karena bin itu ada di semua dokumen. Jadi kalau cari bin di semua dokumen ada. Jadi nggak terlalu penting akhirnya. Jadi yang lebih penting ada misalnya yang cuma langkah-langkah. Nah, Gemeon. Ini cuma ada di 4 dokumen yang berbeda ya. Jadi bobotnya lebih tinggi daripada kata-kata bin ya. Ditambahin nanti dikalikan dengan term frekuensi. Makanya bobotnya namanya term TF IDF ya. Ini IDF-nya dulu. TF-nya tadi term frekuensi, IDF-nya adalah dokumen frekuensi ya. IDF-nya adalah dokumen frekuensi. Ini adalah IDF. IDF itu adalah inverse dokumen frekuensi. Jadi dihitungnya tadi nih, di Excel-nya ini tadi. Nah, dikombinasikan antara TF dan IDF. Kepentingan di TF dan kepentingan di IDF dijadikan satu menjadi TF IDF weighting, bobot ya, bobot. Jadi kita kayak ngitung matriks ini kan. Ini kan bentuknya kayak matriks ini. Nah, ini kan kayak matriks ya. Matriks 2x2. Bentuknya gimana Pak? Apakah term di sini? Biasanya termnya di atas ini. Dokumennya di sini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti tinggal diatur. Ini karena kita ngopi dari tadi, berarti term yang di sini, ini kan matriks 2x2. Nah, ini kan matriks ya. Ini matriks. Nanti banyaknya kerja itu menggunakan matriks itu, kalau retriever ya. Retriever. Nah, TF, IDF, weighting. Kita gabungkan antara TF dan IDF. Caranya gimana? Dikali aja. TF term ke T, D, IDF-nya T. IDF-nya cuma T ya. Yang ini T, D ya, T, D. T, D. Skor query nanti, skor. Skor itu adalah berapa nanti nilainya. Kayak tadi kita nge-skor tadi, ini bisa pakai zone score, bisa pakai apapun ya. Ini zone score bisa. Kita harus tahu bobotnya dulu kan, bobot TF IDF T, ya. TF IDF T, D. Oke, misalnya kita percepat di sini. Pakai aja, kita kecil aja. Misalnya ini IDF-nya ya. Ini adalah metrik TF ya. Ini adalah metrik TF. Kita bikin metrik yang sama. Kita copy ini misalnya di sini. Kita copy ini juga. Termnya kita kurangi ya Pak. Terlalu banyak. Oke, nah nih. Ini adalah ini metrik 1 ya, metrik 1 kita kasih warna aja. Kasih warna. Ini metrik 1. Yang ini adalah metrik kedua. Ini metrik TF IDF.
TF IDF. Di mana rumusnya adalah TF dikali IDF ya. Ini IDF-nya ini. Coba saya tes sekalian. Nah, TF dikali IDF. TF-nya itu ini dikalikan sama IDF-nya. IDF-nya itu ini. Nah. Ini mana yang di dolar nih? Ini kan kalau ke bawah nggak geser. Kalau ke kanan geser. Nanti dulu lah. Nah, ini TF-nya itu ini. Yo, kok N ya? Sorry. Ini kalau hilang N. Oke, nah ini. 1 dikalikan sama IDF-nya. IDF-nya ini. Ini kan kosong ya, nanti akan kosong. Yang ini dikalikan IDF-nya juga. Ini dikalikan IDF-nya juga. Nah, dan seterusnya. Ini kita dolar aja. Biar sama. Dolarnya. Nah, kalau langsung aja nggak usah di dolar sama. Oh, sama. Nah, benar ya. Nah, ini coba kita cek rumusnya. Nah, benar. 2 kali ini. Ini adalah TF-IDF. Ini dokumennya, dokumen 1 nih. Nah, kita bulatkan. Nah, misalnya ini. Saat saya query nih, Junmeon Color Georgius ya. Junmeon Color Georgius adalah sum ya, sum dari dokumen yang ada ya. Junmeon Color Georgius. Junmeon ini ada di dokumen 1 ada 4. Di dokumen sini ada 4 juga. Ini ada 4, ini ada 4, ini ada 1, ini ada apa ini? Ini loh, ini query-nya tuh ini. Nah, ini loh query-nya. Saya tandai warnanya. Nah, ini query-nya. Artinya ini kan saya sum kan? Sum. Sama seperti bobot backing tadi. Nah, ini bobotnya. Berarti yang keluar pertama, ada banyak dokumen yang bobotnya sama ya. Ada dokumen 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dokumen dengan bobot yang sama. Ini query-nya. Kita sum. Untuk sistem kan jumlah aja. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, sama ya? 5, 6. Karena ini dokumennya sama mungkin. Coba kita kurangi. Misalnya ini jadi 1. Karena dokumen frekuensinya ini sama. Just kita bobotnya kurang. Misalnya. Ini kan, oh ini sorry. Ini coba saya kurangi ya, biar kelihatan beda. Nah, begini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 dokumen yang sama. Kalau ini adalah 1, 2, 3, 4 ya. Hanya 4 ini malah lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi rankingnya 4 sama 7 lebih tinggi. Habis itu baru 1, 2, 3, 6 ya. 1, 2, 3, 6. Kalau ini keluarnya sama 4. Jadi ini ada 6 yang rankingnya sama ya. Rankingnya nomor 1-nya itu ada 6. Kalau ini adalah yang nomor 1-nya ada 2, yaitu 4 sama 7. Setelah itu baru keluar 1, 2, 3, 6. Ya, 1, 2, 3. Itu adalah TF-IDF ya, mengurangi kemungkinan nilai itu sama ya, biar ranking
kalau kita ngeranking banyak ranking nilai yang sama itu yang bingung ya, makanya ada TF, IDF. Ya. Pak kalau masih sama Pak, bisa lagi dikembangkan yang lain ya, ada pengembangan yang lain. Tapi basicnya yang biasa orang-orang pakai itu adalah ini, bobot ya, bobot. Ini indexing, semua ini indexing ya, dengan bobot menggunakan TF, IDF ya, bobot menggunakan TF, IDF. Ini keluar saat apa? Saat sudah ada query ini. Nah, saat ada query ini. Atau kita mau menghitung similarity antara ini dan ini. Similarity. Ini kan punya bobot sendiri-sendiri kan. Nah, kita bisa menghitung apakah dokumen satu ini mirip dengan dokumen dua. Dan seterusnya. Yang biasa dipakai Turnitin itu loh. Untuk ngecek kesamaan dokumen. Itu yang menggunakan seperti ini. Jadi sudah diindeks seperti ini. Kita cek kemiripannya dengan dokumen yang nomor 2. Ya. Kalau ada dokumen baru, misalnya dokumen X, ya dihitung bobot-bobotnya. FIDF-nya berapa, dihitung, dicek kemiripannya dengan dokumen yang ada di ini. Dicek seberapa mirip ya, seberapa mirip. Oke, Oke, ini TF-IDF. Skor adalah sigma ya, saya ngesam tadi dulu. Query key dengan D, sum dari TF-IDF, tem T dan D. Urutan berpengaruh. Di sini urutan masih belum berpengaruh ya. Di sini urutan masih belum berpengaruh. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada masuk ke Python-nya di sini. Saya contohkan pakai Python ya. Saya contohkan pakai Python. Oke. Suara saya masih kedengeran toh? Oke. Saya lanjutkan ke Python-nya ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai implementasi ya, implementasi. Saya contohkan pakai Python ya, boleh pakai yang lain, nggak harus pakai Python, pakai Java boleh, pakai yang lain boleh. Kalau pakai Java biasanya menggunakan WK. WK itu seperti apa Pak? WK. WK. Nah, ini WK nih. Ini kalau pakai Java ya, pakai WK ini ya, WK. Kalau pakai Python bisa pakai scikit-learn atau kita belajar dari basicnya Python ya. Kita belajar dari basicnya Python. Nah ini sorry, TF itu ada yang normalisasi ya, TF yang dinormalisasi. Caranya itu adalah ini TF yang dinormalisasi, yaitu kalau misalnya kita punya bobot ini, mana tadi? Ini. Normalisasi TF. Normalisasi TF itu adalah ini dibagi dengan jumlah term yang ada di situ, ya. Jumlah term yang ada di situ. Jumlah term di sini ada berapa misalnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 1 dibagi 4. Nah, jadi 4 April ya. 1 dibagi, saya bandingkan aja biar anu. Ini TF. Ini adalah normalized TF ya. Normalized TF. Jadi TF yang dinormalisasi. Tiap nilainya itu, kadang itu menghitung lebih enak dengan nilai skala 0 sampai 1. Ini height. Ini height. Ini height. Ini yang biasa dipakai ya. Ini kita sum. Kita lihat banyak termnya berapa. Itu kita sumnya jangan di sini, di atas saja. Count, sorry, sum, count. Kita cek banyak termnya berapa. Nah, normalized TF itu adalah TF-nya ini dibagi dengan ini. Nah, ini di height aja ini. Ini normalized TF.
Jadi ini di bagian ini saya tolak. 98 ya saya tolak. Oke. Ini sama 0,25, ini jadi 0,5, 0,5. Yang ini tetap 0. 0. Ah, ini normalize. Sama. Ini kan ada 3 term ya, berarti 1/3, 2/3, 2/3. 1/3, 2/3, 2/3. Jadi banyaknya term di dokumen itu. Di dokumen 1 itu misalnya kata-katanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata-kata atau 4 term. Berarti 1/4, 1/4, 2/4, 2/4. Yang ini ada 1, 2, 3, 4. 1/4, 1/4, 2/4, 2/4. Ini term. Jadi pakai ini biasanya digunakan. Term frekuensi. Bisa nggak dinormalisasi, bisa NIJ aja juga boleh ya. Bisa dinormalkan gini juga boleh. Biar imbang sama ini soalnya. Ini kan skalanya angkanya besar nih. Nggak imbang kalau dikalikan dengan angka-angka yang kecil. Jadi kalau kita main pembobotan, ini teori pembobotan umum ya. Gunakan angka yang imbang. Kalau ini skalanya 0 sampai 1, sebaiknya ini juga skalanya adalah 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Biar misalnya ada kata-kata 0, istilahnya nggak terlalu besar ya. Sama ini ada 10. Ini kan jomplang nih kalau dikali. Ini sangat besar, ini kecil ya. Ini kecil. Makanya dinormalkan ya, dinormalkan. Nggak 0 sampai 1 sih sebenarnya, cuma skalanya angkanya kecil ya. Ini 1,2, ini 0,6 ya, biar nggak terlalu besar. Kalau ini banyak ini nanti jomplang nih. Jomplang ini nanti akhirnya ini nggak seberapa penting nanti IDF-nya. IDF-nya nanti tidak seberapa penting. IDF ini loh. Nah ini loh. Angkanya kan kecil-kecil. Kalau kita ngalikan angka besar dengan angka kecil gini, nanti ini yang nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan yang besar ini ya. Makanya kita normalkan. Ini TF IDF ya. Ini menggunakan TF IDF bagaimana mengembangkannya dalam bahasa Python. Saya buka di website ya, buka di website Tower Science, Data Science. Ini nanti saya kopas ke Classroom lah. Saya kasih materi ya. Ini link. Oke. Jadi saya tambahin beberapa dokumen mendukung. Oke. Ini juga ini video nih. Ini kalau ini sudah similarity. Ini evidence. Nah, kita mulai di bahasa Python ya, bahasa Python. Kemarin kesulitan pakai Python. Banyak rata-rata pakai Python nggak? Iya Pak, cuma ada yang error gitu. Oke, coba. Sastrawi ya, kemarin apa? Sastrawi sama beberapa pakai Porter Stammer ya, Porter Stammer ya. Oke, nah ini bisa pakai inilah. Kalau kita misal Anaconda, masih dengar ya? Suara saya dengar toh? Dengar Pak. Dengar, oke. Dengar Pak. Kita pakai Anaconda misalnya. Nah, ini akan kita install beberapa ya. Atau kita belum install ini bisa kita klik install ya. Kita klik install. Jupyter ini adalah salah satu environment kalau kayak web. Ini Jupyter Notebook ini untuk web base. Jadi kita ngoding Python tapi dalam bentuk web ya, dalam bentuk web langsung di-run keluar ya. Tidak perlu pakai aplikasi, buka aplikasi apa-apa. Pakai Chrome atau pakai Safari atau web pokoknya ya. Basicnya adalah browser. Saya biasanya pakai ini, pakai Spider ya. Spider ini kayak NetBeans ya. IDE ya, IDE. Ini IDE kayak gini. Ini Spider ya. Spider. Jadi kalau kita mau new file ya new biasa nih file. Modelnya kalau Python ini kita masih model yang biasa dulu ya, nggak OP nggak masalah ya. Jadi OP juga bisa, tapi kita nggak pakai OP dulu. Jadi satu file aja, bukan project. Kalau Java kan biasanya project ya. Java adalah project.
Kalau kayak sastrawi kemarin, kan saya search nih, sastrawi stemming Python. Ini lebih nggak terlalu ngodingnya nggak terlalu bisa, tapi lebih banyak mau belajar ya. Nah ini sastrawi misalnya. Kita install dulu menggunakan pip ya, pip. Installnya gimana Pak? Pakai terminal ya, pakai terminal. Pythonnya sudah install kan, install Anaconda ya, atau install Python sendiri juga boleh. Kita install sastrawi misalnya. Begitu juga Porter Stemmer ya, mungkin di scikit-learn sudah ada. Nah ini install nih, ini install. Ini sudah saya install kan, kalau sudah install ya berarti sudah ada. Terus contohnya ini, dia pakai contoh ini. Nah ini sastrawi. Nah, dia import ya, from. Ini dari mana? Ini yang dari kita install tadi ya, sastrawi stemmer factory ya, import stemmer factory. Ini kayak importnya Java ya. Tapi from dulu baru import ya. Kan ngambil dari sini, import ini. Ini adalah bikin new-nya ya, kayak di Java new-nya. Oke, ini function, manggil function stemmer. Perekonomian Indonesia sedang ada dalam pertumbuhan yang membanggakan. Hasilnya seperti apa? Ini saya run-nya ini. Oke, apa ini kok anti-term? Coba saya set dulu. Oke, ini sastrawi. Nah nih hasilnya nih, ekonomi Indonesia sedang dalam tumbuh yang bangga. Ini di STEM ya, perekonomian jadi ekonomi. Indonesia tetap Indonesia, sedang dalam pertumbuhan jadi tumbuh, yang tetap bangga-bangga. Jadi kalau kita pakai yang Indonesia soal yang kemarin, ini kita bahas. Ini saya gini dulu aja. Mau lihat soal yang kemarin. Lama ya? Udah kan? Belum. Ini contohnya. Ini soal yang kemarin ya. Nah, saya pakai ini. Ini pakai bahasa Inggris yang Indonesia ini. Nah, ini. Understand. Tinggal aja taruh di sini. Atau langsung di sini. Jadi lebih cepat. Nah, understand. Ini hasilnya. Kami benar pesona oleh hotel. Kami benar-benar terpesona. Jadi kami benar pesona oleh hotel. Tempat unik, suasana magis yang mengundang rileks. Tanda seru hilang ya. Tanda titik, tanda seru hilang. Perubahan menjadi ubah. Ya. Pemandangan jadi pandang. Yang nyata kami terkesan arsitektur dan seterusnya ya. Ini kalau pakai ini pakai apa namanya Python ya, Python. Nah, TF-IDF ngikuti ini aja. Ngikuti ini. Ngikuti ini. Ini tinggal di copy ini. Ini harus install namanya scikit-learn ya, scikit-learn. sklearn apa. Tapi kalau nggak pakai scikit-learn ya nggak usah pakai scikit-learn, nggak perlu import ini ya. Tapi kalau pakai scikit-learn harus import dari sini dulu ya. Misalnya ada 2 dokumen. Pak ini kan cuma kalimat Pak. Iya, istilahnya kita biasakan dokumen ya. Ada 2 dokumen ini. Dokumen A dan dokumen B. Kita mau hitung namanya TF-IDF-nya ya. TF-IDF-nya ya. TF-IDF-nya ngikuti ini. Oke. Nah ini dokumen A, ini dokumen Pandas untuk apa Pak? Pandas itu untuk membuat sebuah kayak array ya, data frame nih loh. Nah, ini. Data frame. Dokumen A kita split bagi spasi. Ini tokenisasi ya, tokenisasi. Dokumen B juga kita split pakai spasi. Pak kalau dokumennya banyak ya pakai for berarti ya, pakai for. Dicoba dulu ya. Ini pakai laptop. Pakai laptop. Pakai komputer. Pakai ya muka. Coba dicoba dulu ya, 15 menit ya. Dicoba dulu 15 menit nanti
ini kita break 15 menit, nanti 15 menit lagi join ya. 9.40. Iya, Pak. Boleh di pause dulu atau di apakan dulu ya. Nanti setelah itu kita join lagi ya. Ini nggak saya putus, tapi tetap yang teman-teman mau putus dulu sebentar, hemat kuota boleh, tapi dicoba dulu ya. Alamatnya ini saya share dulu aja. Saya share dulu di kelas. Ini saya post dulu. Lama ya postnya. Oke, coba dulu ya, 15 menit ya. Oke.
Sudah nyoba? Bisa? Masih dicoba, Pak. Kenapa? Masih nyoba, Pak. Masih nyoba? Oke. Masih nyoba, Pak. Sambil saya saya praktek ya. Masih present? Iya. Oke. Ini adalah mana tadi? Nah, ini. Jadi yang ini kita tokenisasi ya. Saya lanjutkan yang tadi ya, tokenisasi. Ini tokenisasi kan, di split. Jadi kalau Python ini nggak pakai titik koma nggak apa-apa ya. Jadi langsung gini nggak apa. Oke. Unique word, set, back of words A, union. Ini saya gabung. Jadi kata-katanya saya gabung antara A dan B ya. Set itu himpunan ya. Jadi kita coba lihat print. Unique words. Oke. Ini ikat dulu nggak apa. Saya hapus dulu aja biar ini kayak gini. Ini nggak kepake, kalau nggak kepake tanda seru gini dia. Ini kata-katanya. When the four children around men out firewall. Jadi digabung. D-nya kan satu kan? Satu. Ini himpunan ya, digabung. Jadi kalau D sama D jadi satu aja ya, jadi satu. Unique words ya, unique words. Ini kata-katanya. Ini sama seperti kita bikin Excel tadi ya. Oke. Ini sound saya nyalakan. Ya. Ini sama seperti kita bikin Excel tadi ya. Print unique words. Jadi unique words-nya itu ini. Oke. Setelah kita dapat unique words-nya, apa yang dilakukan? Coba. Nah, kita menghitung term frekuensi yang biasa ya, menghitung kata-katanya ya, menghitung kata-katanya. Oke. Ini kalau for di Python ya, jadi pakai titik 2 gini ya. For word in back of words A, titik 2. Jika ketemu, ya name of words ini array kan, array dengan indeksnya adalah words-nya itu tadi, array dengan indeksnya adalah words-nya itu tadi ya. Dictionary ya, dictionary. Oke. Kita print coba. Jadi kita punya dua array name of words A sama array name of words B ya. Kita print name of words A sama name of words B. Nah, nih. Jadi di A itu when-nya ada 1, the, 1, for, 1, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini bisa kita namanya data frame ya. Data frame. Data frame itu pakai Panda ini ya. Mana tadi data frame? Opportunity. Nah, ini. Data frame ya, data frame atau langsung DF. DF sama dengan data PD data frame kalau nggak salah gini. Nah, ini data frame. Saya masukkan array-nya name of word sama data frame-nya. Nah, ini jadinya gini. Ini dokumen ke-0, ini dokumen ke-1. Dokumen ke A, dokumen ke B. When-nya 1, 0, D-nya 1, di dokumen B ada 2. Ya, ada 2. Dan seterusnya. Ini nggak pakai stemming ya, nggak pakai stemming, nggak pakai stop words. Nggak pakai stemming, nggak pakai stop words. Kalau kita mau stop words ya ditambahkan di mana? Di sebelumnya ini. Ya, kita stemming sama stop words. Sebelum dihitung ini loh. Kalau kita mau pakai stemming sama stop words, itu sebelum dihitung ya, sebelum dihitung di sini,
ditambahkan stemming sama stopwords ya di sini. Kalau nggak mau pakai ya nggak usah ya, nggak mau pakai ya nggak usah. Oke. Ini ditambahkan stemming dan stopwords. Jika mau ya, jika mau. Jika enggak ya enggak. Ini contoh aja nggak usah. Oke. Terus apa lagi? Nah ini. Oh ini pakai stopword. Sorry, stopwords-nya dipilih setelah di ini boleh juga. Jadi stoppernya di bawah juga boleh. Tapi stemming lebih baik dulu ya. Ini kalau mau stopword di sini juga bisa. Ini dia contohnya ada di bawah. Ya. Nah, stopwords. Stopwords. Stopwords-nya pakai apa ini? Ini NLTK ya. Nah, ini caranya gimana, Pak? Ini kan waktu kalau teman-teman load di sini itu error tuh biasanya tuh. Karena belum download kan? Belum download namanya NL. Nah, begitu ada seperti ini, kemungkinan adalah harus download ya kalau error ya. Caranya adalah seperti ini. Kita search saja kalau mau caranya ya. Download atau install NLTK ya. Nah, NLTK Python. Nah, ini. Caranya bisa pakai ini. Nah, atau sudah diinstal ini masih error, Pak. Nah, ini install NLTK stopword. Nah, ini datanya, itu datanya NLTK. Setelah install NLTK, nah ini import NLTK, NLTK download. Berarti saya import NLTK, ngetiknya di sebelah kanan ya, bukan di sebelah kiri. Nah, terus NLTK titik download. Nah, ini akan keluar nih. Nah, nih. Ini ada collection, ada corpora, ada modal, atau package ya. Kita pakai yang package stopwords. Kita cari. Stopwords. Nah, ini sudah saya install ya. Caranya gimana install? Misalnya kita mau pakai yang lain. Sentiment analysis misalnya, sentiword. Nah, ini. Download ya, download ini. Dan ini sudah saya download ya, install. Di download nanti akan install ya, di download akan install. Saya install ulang. Sudah, karena sudah up to date ya, sudah terinstall ya. Sudah terinstall. Oke, ini boleh di close kalau sudah. Terus baru kita panggil stopwords-nya. Mana ini? Stopwords-nya, oh balik ke sini. Nah, ini. Kita pakai stopword bahasa Inggris ya. Mbak, Indonesia apa bisa diganti Indonesia? Tergantung dia sedia atau enggak ya. Kalau ada berarti bisa dipakai, kalau enggak ada enggak bisa dipakai ya. Tergantung ya, tersedia atau tidak. Ini kita pakai English. Kalau tersedia atau enggak dari mana ya? Googling ya, di search. Apakah library itu menyediakan ya? Nah, ini adalah menghitung term frekuensi ya, term frekuensi. Ini namanya function nih, def, ini function. Compute TF, nama fungsinya compute TF, parameternya adalah word dictionary sama back of words. Ya. Back of words itu ini nih. Nah, back of words itu setiap dokumen ya, setiap dokumen ya. Kalau word dictionary itu unique word-nya ya. Kita coba lihat nanti. Word dictionary itu adalah kata-katanya, jumlahnya. Ini loh, name of words ya, name of words. Jadi caranya gimana sih? Kita hitung length dari back of words ya, back of words. Back of words itu kata-katanya. Jadi kalau kayak when ini, kata-katanya ini ada 1, 2, 3, sat ini nggak dihitung ya. Jadi yang nilainya 1 aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang dokumen kedua, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 overnya ada 5. 6 over ada 5. Oke. Kalau mau dicek boleh, misalnya ini len itu untuk ngitung panjang ya. Panjang array. Back overs A, back overs B. Nah, ini. Nah, yang 17, yang 1 6 ya, 17 yang 1 6, yang A7 yang B6. Ini menghitung ini loh. Nah, ini loh. Nah, bawah ini loh. N bawahnya itu.
jumlahnya. Mana tadi? Nah, ini loh. Bawahnya. Atasnya sesuai sama masing-masing ini. Ya. Oke, kemudian apa ini? Oh, ngitung TF ya, ngitung TF. Hitung TF-nya ini sudah. Ini dihitung nih sudah. Kita bikin ini lagi. TF-nya kita pindah aja banyak-banyak. Ini TFA sama TFB. Oh, sorry. Nah, ini yang awalnya ini term biasa, ini yang sudah term frekuensi yang menggunakan rumus tadi. Jadi ini rumusnya. Nah, jadi di count dulu, dicek dulu panjangnya berapa, terus setiap ini dibagi, 1 dibagi 6, 1 dibagi berapa? 7 ya, 7, ini 1 dibagi 7, yang ini adalah 2 dibagi 6, dan seterusnya. Karena yang A itu tadi berapa? Yang A itu 7, yang B adalah 6, 1/7. Coba kita cek manual ya, cek manual. 1 dibagi 7. Oh, 0,14 ya, 0,14. 0,14 sama ya, sama. Oke, ini ngitung TF. Sudah TF sekarang. Sekarang kita mau ngitung IDF. IDF tadi ini rumusnya ya. Ini fungsinya. Ini harus ditaruh di, kalau kita taruh di bawah, ini taruh di bawah, error nih. Misalnya ini saya, Pak, fungsinya mau saya taruh di bawah semua. Error dia. Nah, dia harus taruh di atasnya ya, harus taruh di atasnya. Di dalam function ini ada function nggak apa-apa ya. Ini kalau mau belajar Python dicoba-coba sendiri ya Pythonnya. Ini IDF. Ini import mat. Dia untuk ngitung log nih loh. Log. Nah, kalau DF adalah dokumen ya. Kalau ini kan term per term ya. Kalau ini adalah per dokumen, langsung total semua ya, total semua. Jadi dihitung berapa, seperti yang kita lakukan di Excel tadi ya, seperti kita lakukan di Excel. Jadi setiap dokumen kita ulang, terus kita hitung dokumen ini ada di satu kata ini ada di berapa dokumen ya. Jika ada di dalam dokumen itu maka ditambah 1 ya, di count ya, di count sebenarnya. Jadi kata-kata ini di dokumen ini ada berapa? Ada di berapa dokumen, sorry. Kata-kata ini ada di berapa dokumen, ya, ada di berapa dokumen. Kalau sudah ketemu, maka dibagi ini. N-nya kan tetap ya, N-nya adalah jumlah dokumen. Jumlah dokumennya berapa di sini? Berapa jumlah dokumennya? Berapa? Ada 2. 2. 2 ya, jumlah dokumennya 2 ini loh. Lah, dokumennya ada 2. Dokumennya 2. Nah, ini. Nah, ini. Compute IDF. Ini kan fungsi IDF ya. A sama B. Dokumen A sama dokumen B. Yang sudah ada angkanya ya. 6 of words-nya aja. Nggak perlu TF-nya. TF-nya nggak perlu ya. Kita nggak pakai dalamnya sih sebenarnya. Kita cuma pakai kata-katanya aja sebenarnya. Kita cuma pakai kata-katanya aja. Ini kemudian ini function TF IDF. Kita sudah TF, dapat TF, kita dapat IDF. Misalnya kita mau tampilkan lagi ya, misalnya TF IDF. Data. Ini cuma 1 ya, cuma 1. Nah, ini IDF-nya. Jadi setiap term itu ada IDF-nya. Tapi cuma setiap term ya, nggak setiap dokumen ya, nggak setiap dokumen, setiap term ya. Jadi kalau IDF itu per term. Kita lihat di ini. IDF itu komanya T ya. Nah, ini. IDF itu per term. Kalau ini per term per dokumen ya, per term per dokumen. Mana spider? Oke.
Terus kemudian TF-IDF ya. TF-IDF itu ini kita hitung TF-IDF-A dan TF-IDF-B. Ini data frame TF-IDF. Kita print data frame-nya. Error deh. TF IDF. Oh enggak, ini nyantol nih. Oh, nyantol. Nah, ini TF IDF-nya ketemu. Jadi ketemu TF. Titik-titik apa Pak? Ini enggak ketampil ya karena terlalu panjang. Jadi kalau mau kita send ke TSV bisa juga. Send ke SV, search saja googling. Kalau misal bingung, googling aja. Data frame to CSV. Python. Oh ini DF to CSV ya. Nah, kita nama filenya apa? TF IDF CSV. Oke. Kita lihat di dokumen. Nah ini. Nah, kan kelihatan. Nah, ini hasilnya nih. Hasilnya. TF-IDF ya, TF-IDF. Sudah ya. Atau ini apa nih? Oh, keganti. Atau kalau kita pakai scikit-learn ya, scikit-learn itu library ya. Scikit-learn itu library. Ini kok jadi sign in ya? Skalearn apa Scikit-learn, Pak? Apa? Skalearn apa Bebas. Scikit-learn? Saya biasanya pakai scikit-learn ya, scikit-learn. Scalar nih loh. Ini scikit-learn ya. Kalau nggak scikit-learn apa? Colors. Kalau scikit-learn, ini kan kita hitung manual nih. Ini kita hitung manual. Kalau scikit-learn sudah dihitungkan sama scikit-learn. Nah ini. Mana ya? Ini loh, TF IDF vectorize ini loh, vectorizer ini loh. Nah, vectorizer ini adalah TF IDF ya. Tapi kita harus install scikit-learn. Scikit-learn itu, nah ini yang biasa teman-teman kakak kelas atau teman-temannya pakai untuk data mining biasanya itu loh. Nah, itu namanya scikit-learn. Scikit-learn itu adalah library ya, library di mana di library itu sudah ada beberapa metode untuk data mining ya, untuk data mining atau machine learning ya, machine learning. Nah, ini kita hapus saja. Ini cuma butuh dokumen A, dokumen B sebenarnya. Dokumen A sama dokumen B ini. Nah, ini. Nggak butuh ini sebenarnya. Nah, misalnya ini saya komen, saya hapus dulu. Kan mana sih sini kak komen itu? Sampai sini. Nah, cara. Name is not defined. Name apa ini? PD. Oh PD, sorry, pandanya saya hilang. Oke. Nah, ini sudah selesai nih. Sudah jadi, coba kita print ya. Nah, ini. Agak beda tapi hasilnya ya. Dia mungkin pakai term frequency, nggak pakai TF yang, oh urutannya beda nih, dia urut abjad ini. Around children for sat, nah tapi beda ini loh. Ini dia term frekuensinya mungkin pakai yang nggak pakai TF yang dinormalize, setahu saya ya. Setahu saya nggak dipakai yang dinormalize. Coba kita lihat. Makanya kadang itu hitungannya beda-beda. Jadi gini, kalau nggak pakai yang dinormalize, berarti saya hitungnya pakai num of words ya, num of words. Mana ini num of words itu? Oke. Nah, kita lihat.
Beda juga ya. Pakai apa nih rumusnya? Ini, sorry. Ini nih. Sat. Sat mana sat? Oh ini. Ini pakai num of words ya. Ini agak beda ini. Coba nanti kita cek ya. Kenapa ini kok bisa beda ini? Tapi yang jelas ini sama, mirip dari TF-IDF ya. Ini kalau pakai num of words. Kalau pakai TF tadi mananya? TF. Ini saya cek coba. Ini saya konfirmasi kenapa kok hitungannya bisa beda. Kalau pakai hitungan yang tadi pakai ini sama sat 0,0000, ini juga 0,0000. Ini 0,1152, ini 0,47 ya. Fire ada nggak nih? Nah, ini sama. Bobot ini sama bobot ini harus sama ya. Bobot ini sama bobot ini harus sama. Kalau ini sama, oh berarti sama, aman. Ini hanya masalah skala saja berarti, hanya masalah skala. Coba pakai yang ini tadi. Sat fire. Nah, ini kan sama juga nih. Nah, ini masalah skala. Jadi merumuskan TF dibagi N itu sebenarnya hanya normalisasi, tidak mempengaruhi ranking, tapi hanya mempengaruhi skala ya. Mempengaruhi skala. Oke. Ini, jadi kalau ini cuma gini aja, manggil vectorize TF-IDF, ini dari mana? Ini dari ini. Nah, ini. Scikit-learn ya, scikit-learn. Fit transform, vectorize get feature names. Ini ngikuti aja ya, ngikuti aja. Ini harus belajar library-nya kalau ini ya. Fungsi-fungsi apa yang panggil. Akan keluar ini, TF-IDF-nya ya, TF-IDF. Untuk apa Pak TF-IDF? Ya ini untuk bobotnya ini. Saat ada query, ini indexing ini indexing. Saat ada query kita cek bobotnya dari sini. Atau kita menghitung similarity juga pakai ini. Ya. Jadi dasar untuk mencari adalah mencari kesamaan atau similarity ya. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya, similarity ya, similarity. Makanya nanti saya share video ini. Nah, ini loh. Hello everyone. Ini nanti dibaca ya, dilihatlah. Dilihat minimal atau baca bukunya, kalau bingung lihat videonya ini ya untuk melihat gambaran ini. Oke. Itu untuk similarity. Ini TF-IDF-nya pakai Python. Yang atas ini tidak pakai scikit-learn, ngitung manual, yang ini pakai scikit-learn ya. Nanti code-nya saya share. Pokoknya saya share. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya coba yang num of words itu kok error ya Pak. Num of words-nya tulisannya undefined num of words. Kemarin tuh juga gitu ada yang error gitu Pak. Oh Kayak gitu. misalnya waktu Kamu pakai HP apa pakai komputer nih? apa? Pakai HP apa pakai komputer? Komputer. Coba di-show-kan bisa. Bentar Pak. Ini siapa yang ngomong? Taskia ta? Iya Pak. Oh ya. Coba kamu show-kan. Presenting. Kamu pakai Spider? Iya Pak. Oh, iya, coba dipresentingkan. Mana dia? Sebentar Pak, saya bingung. Nah, ini di bawah ini loh. Ini loh. Ini kan saya presenting nih. Di anumu, terus pilih yang presenting desktop atau presenting window. Kalau window pilih scikit-learn-nya. Bisa? Saya belum nemu Pak. Belum nemu ini loh. Ini ada nih. Di Meet Google-nya, Google Meet-nya, di Ya. bagian bawah, Iya. banyak caption. Turn on caption. Sebelahnya. Oh. Iya ya Pak. Ya. Ya. Sudah Pak. Mana belum keluar? Belum keluar. Sudah dipresent, dipilih desktopnya. Ya, sudah Pak. Nah, ini keluar nih. Nah, kamu belum, coba kamu run sih. Nggak usah install. Kalau Pandas nggak usah install, biasanya sudah bawaan. Name unique word is not defined. Ya, kamu nggak punya variabel unique words. Ini ada. Oh, nggak ada unique words-nya. Ini kan kamu panggil unique words. Iya.
Unique words di atas nggak ada. Ini kayak Oh. belum bikin variabel unique words. Coba kamu bikin unique words di sini. Unique words apa rumusnya? Ini loh. Unique words itu mana? Mana tadi? Ini loh, ini loh. Nah, ini loh. Nah, set, pakai set itu tadi. Wah, ini jadi duplikat-duplikat gini. Karena buka Hmm. unique words. Nah, ini unique words ini. Nah, ini setnya. Ini kalau taruh gini nggak bisa banyak juga. Bisa? Masih error nggak? Belum lihat gimana tadi, Pak? Ini loh, unique words-nya ini. Set ini loh. Nah, Oh, iya. ini set. Ini belum ada. Kalau ini nggak ada ya not define ya, not define. Sama kayak bikin variabel yang belum ada itu loh. Apa manggil variabel yang belum ada. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Oh, iya. Bisa. Di atas tulisannya undefined name. Bentar, Pak. Coba saya pindah. Ini di sini ada beberapa lain ya. Ada orange nih. Orange ini untuk ini sebenarnya base-nya skiller juga, tapi sudah bawaan. Nanti kita coba sekilas ya. 10 menit lah. Mana tadi? Bisa? Nggak error, cuma nggak muncul apa-apa, Pak. Nah, karena nggak kamu print. Kalau kamu nggak ngeprint apa-apa nggak keluar. Oh, iya. Iya kan? Itu basic pemrogramannya ya. Nanti dilatih lagi. Oke, saya lanjut sedikit ya terkait dengan orange ya. Jadi di Anaconda ini ada orange ya. Orange ini adalah bawaan. Jadi bawaan kayak tool gitu loh. Jadi lebih mudah. Coba saya buka ya. Orange. Bawaannya belum diinstal. Tapi kalau mau diinstal bisa. Orange. Layar saya kelihatan kan ini? Kelihatan. Oh ya, oke. Nah, ini orange nih. New, bikin baru. Orange ini untuk data mining juga bisa ya. Ini sebenarnya kalau mau pakai nggak pakai modif-modif, tinggal panggil-panggil itu bisa. Itu pakai orange ini, ada tampilannya ya, ada tampilannya. Ini awalnya nggak ada nih. Kalau kita buka awal itu nggak ada. Kita harus install namanya text mining ya. Basicnya adalah hanya data mining di sini, machine learning, data. Kalau mau text mining itu kita add-on ini. Pak, kalau di Windows sama aja ya, di menu di atas itu ada add-on, pilih yang teks, diinstal, dicentang terus diinstal. Kalau sudah diinstal nanti dicoba sendiri, ini sekilas saja ya. Nah ini adalah sama seperti tadi, cuma nggak pakai ngoding ya, hanya drag and drop ya. Misalnya, ini saya ngambil, ini bawaannya ya, atau kita pakai dataset yang ini, yang mana yang punyanya ini loh. Nah ini Pak, sudah buka ya. Saya ambil datasetnya ya. Nah ini saya ambil ini ya. Nah ini file ini. Ini adalah tweet. Opa. Baik. Kita kembali ke orange. Nah, ini bawaannya. Kalau mau datanya bentuk Excel atau CSV bisa ya. Saya pakai Excel nih. Nah, nih. Oke. Nah, ini tweet. Oke. Oke, ini bisa saya preproses. Preproses teks ya, preproses teks. Preproses itu ngapain? Coba kita buka. Nge-lowercase, ini tokenisasi ya. Ini saya normalisasi enggak? Kalau enggak yang dimatikan. Kalau nah ini pakai stammer.
Ada Porter, ada Snowball, ada WordNet ya. Kita nggak pakai Stammer misalnya, cuma lihat aja. Stopboardnya apa? English ya, ini pakai English. Atau nggak pakai stopboard juga. Nah, guys. Terus ini kita back of words. Back of words. Nah. Sorry. Terus ini data view. Data tabel. Oke. Nah, ini loh kelihatan. Who is going to, ini sudah di TF-IDF ya. Nah, A-nya berapa, N-nya berapa, atau misalnya kita nggak pakai ini. Kita pakai TF aja. Nah, kita pakai TF aja. Nah, ini dihitung sama dia. Di sini, who is going to, A-nya berapa, nah, N-nya berapa, debutnya berapa, entire berapa, ini sudah dihitung sama dia. Ini. Terus mau pakai clustering, mau pakai similarity, itu bisa ya. Mau pakai clustering bisa, misalnya distance. Nah, ini pakai similarity ya, similarity. Bisa Euclidean, Manhattan, Cosin, dan sebagainya. Ini yang teman-teman nanti pelajari untuk minggu depan ya, Cosin misalnya. Nah, pakai ini. Ini langsung nih, bisa. Jadi TF-IDF-nya sudah dihitung di sini, workload misalnya. Nah, ini kelihatan nih. Oh, cuma sedikit mungkin ya, cuma sedikit. Nah, nih. Word cloud ini sama seperti TF-IDF tapi ditampilkan secara tampilan gini. Berarti kata-kata yang paling banyak muncul adalah Jun Meon, his, the, to, debut, album, industri, solo, and dan seterusnya ya. Yang kecil-kecil ini keluarnya semakin sedikit ya. Semakin besar itu semakin banyak. Nah, ini loh. Oh, 8, D-nya 7, N-nya 6. Ini dihitung ya, dihitung sama owners-nya ini, sudah dihitung sama owners-nya ini. Di sini juga ada beberapa database ya, ada beberapa dataset ya, dataset corpus. Corpus itu dokumen. Nah ini bawaannya nih. Kayak apa sih bentuknya? Coba kita lihat. Book. Mau lihat isinya pakai apa Pak? Pakai data tabel bisa. Nah ini contoh. Ini datanya. Nah, ini. Kalau ini klasifikasi ya, jadi ini teksnya diklasifikasi adult. Jadi buku ini untuk adult atau untuk children atau untuk apa ya? Ini bisa untuk klasifikasi. Nantilah. Nanti. Oke. Ini orange ya. Orange ini lebih mudah ya. Tapi kalau kita mau modifikasi metode sulit ya. Karena ini sudah bawaannya, sudah tinggal drag and drop ya, drag and drop. Ini adalah sekilas tentang orange. Boleh dicoba-coba boleh ya. Ini tinggal drag and drop aja. Salah gimana Pak? Nggak apa-apa ya, nggak akan keluar biasanya. Coba ini salah. Saya coba-coba aja pakai clustering atau apa ya. Kamin. Oh error nih. Oh error. Error nggak masalah ya. Nggak usah takut error. Kalau no responding ya di close aja, di force close terus dibuka lagi. Oke. Ini orange. Ada pertanyaan. Tapi ini harus install dulu ya. Install dulu. Ada pertanyaan? Kalau nanya yang kemarin boleh nggak Pak? Iya, nggak apa-apa. Yang timing itu tak? Nggak, kemarin kan saya ada error lagi tuh. Saya mau nanya karena apa? Oh ya, coba kamu bukakan. Yang pas apa? Stemming tak? Kamu ngerjakan apa? Yang kemarin itu. Oh iya, ya. Indexing yang kemarin ya, yang stemming itu. Ya, coba. Ya, ini Pak, ini tuh kemarin saya masukkan yang ini. Kemarin saya masukkan ini, terus hasilnya tuh error gini. Errornya apa? Tulisannya NLTK is not defined. Itu sama seperti kamu belum install NLTK. Sudah Pak, tapi kemarin. Sudah install? Sudah. Ini isinya Pak. Import tokenis dari NLTK. Sik. NLTK is not defined ya. Iya Pak. Coba kamu import NLTK, SNLTK coba. Kamu importnya mana tadi? Coba importnya coba kamu tampilkan tadi. Oh, word tokenize. Kan kamu word tokenize itu, bukan NLTK ya.
NLTK. Karena itu NLTK, bukan harusnya kamu word tokenize, bukan NLTK titik tokenize titik word tokenize. Atau kamu coba impor di sini kayak Pandas tadi loh. Oh. Import NLTK, SNLTK atau import NLTK aja coba. Berarti salah di sintaksnya gitu ya Pak ya? Iya, salah di sintaknya. Karena ini, kalau ini tokenize, ini mungkin kamu bisa adalah word tokenize langsung. Oh iya Pak. Jadi import itu kayak variabel ya. Coba saya presenting ya. Iya. Saya tak lanjut presenting ya. Iya Pak. Nah nih, kelihatan sudah ya. Ini kan ada stopwords nih. Stopwords ini adalah import stopwords. Jadi variabelnya stopwords ini dari stopwords ini. Pandas, PD. PD ini dari import pandas S PD. PD di sini, PD. Kalau ini saya pandas, nah gini, sorry. Ini harusnya pandas. Nah gini, ini pandas nih. Pandas ya. Lah NLTK, kalau kamu import NLTK, nah gini. Oke. Saya pakai NLTK biasa. Nah, ini baru bisa dipakai NLTK. Jadi bisa pakai NLTK titik corpus titik stopword misalnya. Ini .words English. Nah, apa wordnya adalah English. Nah, ini saya import NLTK ya. Ini saya pakai Myanmar nih. Nah, ini. Terus dipakai di mana sih ini? Stopwords-nya dipakai nggak sih? Oh, nggak dipakai kok ini. Ini contoh aja sih kalau dia mau pakai stopwords ya. Nah, ini. Tapi pakainya gini. Ini kalau ini saya run nggak error nih. Pro PD, sorry. Pandasnya saya rubah kan. SPD. Ini PD aja. Karena sudah pakai PD. Nah, ini nggak error. Karena kamu pakainya importnya NLTK gini. Nah, import NLTK. Kalau saya import NLTK yang tadi, sorry. Nah, ini. Ini kan saya sudah from NLTK, yang saya import adalah stopwords ya. Berarti yang variabel yang dibuat adalah variabel namanya stopwords ya, yang bisa diakses. Kelas yang bisa diakses adalah kelas stopwords. Jadi yang bisa saya panggil di sini adalah stopwords titik words langsung ya, stopwords-nya langsung. Nggak NLTK lagi ya. Kalau saya NLTK titik corpus, kemungkinan error nih. Nah, ini kan not defined kan? Undefined name NLTK ya. Kalau kamu di text atau Notepad++, keluarnya errornya pas pada saat di run kan. Kalau ini sudah keluar nih. Karena NLTK nggak ada, kecuali kalau ini importnya adalah import NLTK. Nah, jadi baru nggak error. Tapi kalau importnya seperti ini, berarti pakainya adalah stopwords-nya. Paham maksudnya? Berarti dari yang diimpor itu kan ya Pak yang dipakai? Iya, yang diimpor yang dipakai. Ini loh, ini loh. Import kapan? Nah, dan ini kalau misalnya punya parent, pakai from. Nah, kalau nggak punya parent kayak ini, Pandas kan nggak punya parent nih. Langsung misalnya, cukup Pandas. Kalau saya mau import data frame ya, import data frame ya berarti from Pandas, import data frame. Jadi, misalnya from Pandas, import data frame. Nah, gini, kalau saya mau import data frame. Tapi kalau saya mau pakai kayak titik bintang loh, kalau di Java itu titik-titiknya kan banyak ini. Kalau ini nggak titik-titik, titiknya di depan, yang diimpor taruh belakang. Kalau ini mau dikasih nama, dikasih S. Stopword misalnya SW. Nah, ini berarti SW.
Nah, ini kasih nama. Kalau nggak dikasih nama, gini. Nah, sorry. Lovebirds. Nah, gini. Coba ya. Harusnya bisa. Jadi kalau sesuai yang di sini, ini yang dikasih nama. Yang nggak dikasih nama ya error nanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ini banyak pakai HP ya? Saya laptop, Pak. Laptop ya? Tapi beberapa kayaknya pakai HP juga. Nggak apa-apa, nanti saya share juga ke ini ya, ke Classroom. Ini saya record nih, saya record. Oke, kalau nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Ada. Ini kayaknya hampir semua join ini, 12 orang. Ya, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nanti saya share videonya, kemudian saya share materi dan video YouTube untuk belajar similarity ya. Jadi minggu depan kita belajar similarity ya. Kita belajar similarity. Entah online atau ketemu, nanti kita lihat situasi dan kondisi. Dan kalau bisa, meskipun nggak ada kuliah atau kuliahnya di rumah, nggak usah banyak jalan-jalan ya. Karena kondisinya juga agak rawan ya. Semoga kita diberi kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Selamat berbelanja.